Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat semua, hari ini gue pengen bikin konten yang berjudul gimana sih memaksimalkan dan memunculkan varian baru gitu. Jadi kan kita pengen dunia cupang kita tetap maju ya, tetap berkembang terus ya kan. Tapi gimana caranya kita memunculkan yang namanya varian-varian baru gitu. Memunculkan varian baru ya kan. Ini mungkin bukan hanya di cupang ya, kita pengen sih di semua apa namanya, di peternakan apapun ya kan, di persilangan apapun. Kuncinya sama sih, untuk memunculkan varian-varian baru, jenis-jenis baru, terutama di cupang seperti apa. Oke, akan kita bahas ya kan. Ini menurut ilmu yang saya punya ya, yang pernah saya pelajari gitu ya. Semoga bisa membantu teman-teman. Oke, sebenarnya ini sudah kita lakukan teman-teman. Sebenarnya ini udah kita lakukan teman-teman, udah sering melakukan. Tapi mungkin sudah pernah dilakukan dan sudah sering dilakukan, bahkan mungkin lebih dari yang pada saya jelaskan. Jadi saya hanya menjabarkan secara teoritis sebenarnya yang sudah kita lakukan tuh seperti apa sih gitu, dan gimana cara untuk memaksimalkannya gitu. Jadi secara prinsip-prinsip genetika menurut ya studi-studi yang pernah saya pelajari, entah lewat membaca atau lewat ketika guru saya atau dosen saya menjelaskan, ya akan saya bahas di sini gitu ya. Jadi yang kita lakukan sebenarnya teman-teman, yang selama ini teman-teman lakukan itu namanya domestikasi ya. Jadi ini sudah dilakukan di semua, mulai dari kucing, anjing ya kan, burung dan seterusnya. Ini sudah dilakukan. Domestikasi itu dari kata domestik ya. Domestik artinya dalam negeri ya. Jadi maksudnya tuh hewan-hewan liar dari hutan, dari sungai, dari solokan, semua kan cupang tuh kan dari solokan, dari sungai, dari rawa. Kita ambil, kita pelihara ya kan, terus kita silangkan menurut yang kita suka. Oh, cupang ini ekornya panjang, ekornya hijau, gue ambil deh, gue kawinin dengan yang ini, yang betinanya yang panjang badannya. Akhirnya itu terus menerus terjadi selama puluhan tahun ya kan. Akhirnya muncullah varian-varian cupang yang kita lihat sekarang. Ada koi, ada Nemo, ada Black Galaxy atau orang nyebutnya Avatar ya kan. Ada apalagi, ya itu banyak lah, tergantung merek teman-teman mau nyebutnya apa ya kan, seperti apa itu kan tergantung ya. Penamaan itu tergantung kita. Yang penting fenotipnya atau penampakannya seperti itu. Itulah varian koi, itulah varian avatar, itulah varian avatar gold ya kan. Itu kan terserah yang bikin nama, bebas-bebas aja ya. Tapi semuanya sama, semuanya sama-sama marga beta. Mau kayak gimana pun tetap cupang juga gitu ya kan. Nah, ini domestikasi yang sudah kita lakukan. Gimana cara kita memaksimalkan domestikasi ini dan gimana caranya biar varian baru bisa kita munculkan. Oke, kita akan bahas. Yang pertama, teman-teman, semua kata kuncinya ada di sini. Jadi semua yang kita lakukan itu ada bahan mentahnya. Bahan mentahnya adalah variasi. Jadi bahan mentahnya ini variasi genetik. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah bahan mentah dari yang kita lakukan selama ini. Ibarat kita masak ya, kalau nggak ada bahan mentah ya kagak bisa gitu. Resepnya udah ada ya kan, resep untuk bikin makanan ya kan, alat-alatnya udah ada, centong ya kan, apalagi penggorengan, bumbu dan semuanya udah ada. Tapi kita mau bikin rencana mau bikin ayam goreng, ayamnya kagak ada ya kagak bisa gitu ya kan. Intinya variasi genetik ini bahan mentahnya. Kalau ini nggak ada, nggak akan muncul yang namanya varian baru dari apapun itu, mau cupang, mau sapi, mau kambing dan seterusnya. Jadi kuncinya ada di sini, variasi genetik. Nah, untuk memperbanyak variasi genetik itu caranya adalah yang pertama. Nah, yang pertama kita lakukan adalah biasanya ini teman-teman laku ini, ntar ya. Oke. Yang kita lakukan pertama adalah rekombinasi ya, rekombinasi ini teman-teman. Jadi sering-seringlah melakukan rekombinasi. Rekombinasi ini artinya perkawinan secara seksual ya, percampuran gen. Jadi karena kan makhluk hidup itu kan bukan hanya cupang ya. Kalau kita ngomongin tentang makhluk hidup kan ada makhluk hidup yang aseksual ya, makhluk hidup yang nggak perlu kawin dia bisa punya anak, ada gitu. Jadi kalau makhluk hidup itu ada yang tidak perlu kawin tapi dia bisa punya anak. Contohnya kutu air teman-teman. Kutu air itu bisa kawin, bisa juga nggak kawin. Kutu air itu kalau kawin justru ketika lingkungannya buruk, ketika makanan kutu air ya nih, mau Dapnia, mau Moina ya kan, mau Dapnia magna, mau Dapnia pulex, mau Moina macropa, mau Moina dan seterusnya. Pokoknya mereka tuh punya ciri khas.
Ketika lingkungannya buruk itu maksudnya makanan kurang, pH-nya nggak cocok, terlalu banyak residu di situ, terlalu banyak sampah, terlalu banyak CO2, terlalu banyak amonia. Nah, kondisi yang seperti itu biasanya Moina dan seterusnya yang bisa kawin dan tidak kawin, mereka lebih milih kawin. Jadi mereka tuh justru kawin ketika kondisi lingkungan buruk. Karena mereka tahu mereka bakalan mati. Ini karena mereka bakalan mati, makanya mereka kawin. Loh kok bisa? Ya iya. Jadi kalau mereka kawin, mereka ada percampuran gen kan. Ketika jantan dan betina itu gennya bercampur, ya kan? Gennya bercampur, maka akan ada percampuran genetik yang akan memunculkan variasi baru. Gitu. Karena mereka tahu mereka akan mati. Kalau mereka hanya sekedar bertelur nggak pakai kawin, jadi telurnya nanti menetas. Mereka tahu telurnya bakalan mati juga. Mereka aja akan mati. Nah, kalau mereka bertelur, pasti mati juga telurnya. Kenapa? Karena kalau tanpa perkawinan, telur tanpa perkawinan, pasti kemampuan hidupnya sama dengan mereka. Makanya mereka kawin. Mereka berharap semoga anak gua yang hasil perkawinan itu lebih hebat dari gua gitu. Karena kan ada percampuran gen dari bapaknya atau dari betinanya gitu. Jadi gitu kira-kira teman-teman. Jadi ketika kondisi lingkungan buruk, mereka akan kawin. Ketika kondisi lingkungan itu stabil, enak, nyaman, makanan semua tersedia, pH cocok, air cocok, semuanya residunya sedikit, amonia nggak ada, mereka tidak akan kawin, tapi mereka akan aseksual. Jadi si kutu airnya bertelur aja dan telurnya menetas. Nggak ada jantan kawin, nggak ada jantan betina kawin. Itu bedanya. Nah, kalau untuk mereka, kalau mereka pengen bikin variasi genetik itu banyak, bagusnya mereka kawin. Maka variasi genetik akan banyak. Gitu, bisa jadi ntar dapnianya berbeda tuh dari dapnia yang induknya. Nah, tapi untuk kasus makhluk hidup seperti cupang kan mau nggak mau kawin ya, kan nggak bisa cupang bertelur atau beranak tanpa nggak kawin, nggak bisa. Nah, kalau untuk cupang, kalau pengen kita membuat variasi genetika banyak, maka lakukanlah persilangan yang perkawinan. Kawin silang teman-teman, jangan kawin pasti kalau yang sering nonton videonya siapa, Bang Hesan, Bang Nuzaik, ya kan, siapa lagi Bang Lot Beta dan seterusnya, saya pernah dengar ya. Terima kasih abang-abang yang saya sebutin namanya, ya kan. Mungkin tahu istilah kawin silang. Ada istilah line breeding, ada istilah cross breeding, ada istilah line breeding, cross breeding, ada lagi istilah apa lagi tuh, line cross, sama satu lagi apa namanya tuh, line cross, terus cross breeding. Ya, ada istilah cross breeding, line breeding, cross breeding. Nah, macam-macam. Jadi kalau kita mengawinkannya yang kekerabatannya dekat, itu variasinya genetiknya dikit, teman-teman. Kalau kita ngawinin antara bapak sama ibunya, ya kan, antara abang sama adiknya, antara F1 sama F1, maka variasi genetiknya akan dikit. Jadi kalau teman-teman pengen bikin banyak variasi genetik, sering-seringlah melakukan cross breeding atau kawin silang gitu. Kalau koi dikawinkan sama koi, ya anaknya koi juga. Nemo dikawinkan sama Nemo, ya anaknya Nemo juga. Avatar dikawinkan sama Avatar, yaitu anaknya Avatar juga. Itu hanya untuk memperkuat genetik, tapi tidak akan membuat bahan mentah variasi genetiknya ini makin banyak. Jadi kalau pengen percepatan yang namanya muncul varian baru di dunia cupang atau yang lainnya, sering-seringlah melakukan kawin silang gitu, ya kan. Tuh kalau orang Indonesia kawin sama orang Eropa kawin sama Afrika, tuh kalau itu terjadi terus menerus dalam intensitas yang sangat tinggi, bisa jadi ntar akan muncul manusia baru, varian-varian baru manusia yang cocok gitu, yang berbeda deh pokoknya. Nah, itu maksud saya. Jadi kalau pengen mempercepat yang namanya muncul varian genetik cupang, tuh lakukanlah kawin silang gitu. Kalau kawin sama koi ya varian yang muncul akan sedikit ya, kecuali kalau mungkin koinya agak dikit beda gitu, koinya yang beda banget gitu ya. Jadi gitu ya, itu rahasianya teman-teman. Jadi yang pertama, rekombinasi, lakukanlah perkawinan silang yang berbeda gitu. Yang kedua, apalagi sumber variasi genetik yang kedua adalah mutasi. Nah, mutasi, tapi ini nggak bisa kita lakukan teman-teman gitu, karena dunia hewan itu berbeda dengan dunia tumbuhan ya. Mutasi adalah perubahan struktur pada DNA, ya kan, yang biasanya muncul dalam penampakan gitu, namanya mutasi fenotip. Ada juga mutasi yang tidak muncul gitu, itu namanya mutasi genotip. Maksudnya mutasi fenotip apa gitu? Nah, setelah terjadi kerusakan DNA, misalnya tiba-tiba, ya kan, muncul kanker di kepalanya, ada daging tumbuh, ya kan, udah kita gunting, kita operasi, muncul lagi. Nah, itu berarti mutasi teman-teman
Kalau di manusia tuh contohnya kanker, tumor, kutil. Kutil tuh contoh dari hasil mutasi. Si virus ngerusak masuk ke dalam sel kulit kita, dia ngerusak DNA kita, dagingnya tumbuhnya cepet banget. Pertumbuhan sel kulitnya sangat cepat gitu. Udah kita ambil nggak bisa-bisa dia akan tumbuh terus pasti, kecuali kalau sel yang mengalami mutasinya tadi kita angkat semua. Nah, itu baru bisa. Jadi mutasi ini. Nah, jadi sumber variasi genetik adalah mutasi. Tapi kita nggak bisa ngelakuin apa-apa nih kalau ngomong mutasi. Kenapa? Nggak mungkin cupang kita taruh di bawah sinar UV. Nggak mungkin cupang kita taruh kita kasih sinar ronsen, kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Saya jamin cacat. Dan kalau di dunia hewan, cacat seperti itu malah nggak laku. Gitu. Beda dengan di tumbuhan. Kalau di tumbuhan biasanya kalau dikasih sinar-sinar kayak begitu, dibikin mutasi itu malah laku. Jadi tumbuhan tuh kalau aneh malah laku gitu. Tapi kalau hewan, kalau aneh-aneh nggak bakalan laku. Jadi yang bisa kita lakukan paling adalah, nah, ketika teman-teman menemukan mutasi, ini nggak sengaja nih. Nah, mutasi ini bisa terjadi teman-teman. Tapi mutasi ini tidak bisa dikontrol, tidak bisa diperkirakan. Tiba-tiba misalnya, nah ini contoh yang paling gampang kalau yang dari hasil saya baca, ikan cupang yang dumbo air itu, dumbo air itu yang sirip di insangnya itu gede, itu katanya dulu nggak ada. Nah, tiba-tiba ada seorang breeder yang menemukan, ini kok ada cupang yang aneh gitu, kok tiba-tiba sirip di insangnya gede banget gitu. Nah, itu dari semua anakan dia doang sendiri yang berbeda. Nah, akhirnya diambil lah. Nah, dicoba dikawinkan. Ternyata setelah dikawinkan, siripnya itu menurun ke anaknya. Oh, berarti ini mutasi yang bisa diturunkan nih. Dan mutasi ini bisa terus menerus dan sampai sekarang ada ikannya gitu. Jadi ketika teman-teman nanti lagi breeder, ketika menemukan satu keanehan di salah satu anakan, entah F1, entah F2, entah F3, ada keanehan dan kira-kira wah ini bagus nih, ini kalau kita teruskan ini jadi bagus, nanti bahkan bisa muncul varian baru. Nah, diambil, jangan dibuang gitu, jangan dibuang. Nah, contohnya gampangnya gini teman-teman, mungkin teman-teman tahu ayam kate kan itu kan nggak normal sebenarnya. Ya, kalau orang-orang biologi nyebutnya ayam creeper, ayam kate, ayam bonsai, ya, ayam cebol. Itu kan tidak normal. Tapi coba lihat, sekarang jadi apa? Sekarang ayam kate jadi ayam hias. Harganya mahal nggak? Mahal. Gitu. Ayam kate sekarang jadi mahal. Padahal itu cacat. Gitu. Itu cacat tapi jadi mahal harganya. Karena dulu mungkin ketika orang mengawinkan menemukan salah satu anakannya kate. Nah, terus dua anaknya misalnya kate, jantan betina kate, dicoba dikawinkan dan diteruskan. Itu contoh dari mutasi yang bisa kita teruskan. Tapi ingat, mutasi ini tidak bisa kita kontrol. Gitu. Terjadinya secara tiba-tiba. Jadi ini namanya mutasi alami. Mutasi yang terjadi secara alami. Kalau dia bisa diteruskan ya nanti akan menurun terus. Tapi kalau dia nggak bisa diteruskan biasanya mati nanti gitu. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi sumber variasi genetik ada dua, rekombinasi, perkawinan silang contohnya, dan mutasi. Tapi mutasi tidak bisa kita kontrol. Cuma kalau kita menemukan, ambil itu karakternya, ambil itu anakannya, terus kita coba kawinkan gitu. Mungkin suatu ketika nih, ini tebakan saya aja, suatu ketika ikan bonsai itu akan jadi ngetren, entah itu kapan, itu tebakan saya doang gitu. Kalau ada kita menemukan cupang kate, jantannya kate, betinanya kate gitu, kita kawinkan dan ternyata anaknya kate semua dan ternyata bagus-bagus, bisa jadi suatu ketika itu akan ngetren seperti ayam kate dan mungkin harganya akan lebih mahal dari cupang-cupang yang kita paling bilang mahal sekarang, bisa jadi gitu ya. Jadi itu ya teman-teman, jadi sumbernya adalah variasi genetik. Nah, ketika variasi genetik ini sudah banyak ya kan, maka jadi saya ini ya, saya ngedukung perkataannya Bang Hesan pernah bilang ya, saya pernah nonton Bang Hesan A3 Genetika, makasih Bang. Yang ditanya avatar mulu, saya setuju Bang gitu. Abang bilang yang ditanya avatar mulu, kenapa nggak coba menciptakan varian baru? Nah ini dia, saya setuju dengan kata-kata Bang Hesan gitu ya, kata-kata Bang Hesan. Cuma masalahnya saya nggak punya lahan luas gitu, dan saya cuma cupang ini saya cuma nyambi aja karena hobi saya aja gitu. Jadi saya dukung kata Bang Hesan, kalau kita bisa menciptakan varian-varian baru maka percupangan Indonesia akan maju. Saya dukung Bang gitu ya, dan saya dukung Abang ngasih materi-materi yang bermanfaat buat kita semua. Oke, nah variasi genetik ini tinggal diseleksi aja teman-teman, tinggal diseleksi aja. Nah ya, variasi genetik ini akan berlanjut ke tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya apa? Namanya seleksi ya. Tahapan berikutnya adalah seleksi ya. Nah, seleksi ini bisa oleh alam ya kan,
bisa oleh manusia. Kalau manusia berarti buatan dong, ya kan? Nah, yang kita lakukan selama ini adalah kita seleksi manusia nih. Kita yang menyeleksi, bukan alam. Kalau alam berarti kan cupang yang ada di alam. Cupang ada yang ada di solokan, cupang yang ada di got, cupang yang ada di sawah, ya kan? Jadi misalnya cupangnya hidup di solokan. Nah, setelah variasi ini muncul gara-gara ikan ini kawin misalnya kan, makin muncul variasi, ya kan? Terus diseleksi oleh alam. Misalnya apa? Di solokannya ada apa sih, deterjen. Ada orang buang deterjen ke solokan. Dari 500 anak yang utuh cuma 15. Nah, 15 itu utuh. Mereka bisa hidup di tempat yang ada deterjennya. Nah, berarti mereka terseleksi. Mereka jadi cupang yang kuat. Itulah hasil seleksinya. Alam menyeleksi siapa yang kuat, ya biarpun sebenarnya itu manusia juga ya. Manusia juga, karena kan deterjennya dari manusia. Tapi bisa dibilang alam lah, kira-kira seperti itu. Gitu. Atau mungkin tiba-tiba airnya berkurang di solokannya karena nggak hujan-hujan, airnya dikit banget, ya kan? Tinggal air sama lumpur beberapa. Akhirnya dari 500-an cupang yang hidup cuma 15. Nah, 15 itu memang cupang-cupang yang bisa hidup di kadar oksigen yang sangat rendah. Tiba-tiba hujan kembali, nah mereka hidup kembali, mereka sehat kembali, dan akhirnya itu jadi cupang-cupang yang sangat kuat di tempat-tempat yang oksigennya kurang. Nah, kira-kira bayangannya seleksi alam tuh kayak begitu, teman-teman. Nah, kalau seleksi manusia, ya ini yang kita lakukan gitu. Kita menyeleksi, kita lihat, wah ini cupang celo nih, jelek banget celo. Nah, kan celo nggak laku biasanya, akhirnya celo tuh dibuang, dikasih makanan arwana, dikasih makan kodok, ya kan, dikasih makan ikan, pokoknya ikan yang lainnya dikasih makan, dibuat mancing, ya kan. Nah, itu namanya seleksi manusia. Nah, kalau kita yang melakukan, akhirnya kita pilih semuanya, ya kan, maka akan muncul varian baru nanti. Gitu, akan muncul varian baru yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, kira-kira seperti itu. Akan muncul varian baru. Jadi prosesnya kayak gitu sih. Kalau kita bahas ya, kira-kira prosesnya seperti itu, ya bisa muncul varian baru. Nah, tapi ingat teman-teman, ketika ini kita lakukan terus, proses ini kita lakukan terus tanpa kita melakukan dua hal ini akan berbahaya, teman-teman. Akan berbahaya tanpa kita melakukan rekombinasi. Kalau mutasi nggak bisa kita lakukan gitu. Kalau variasi genetik ini tidak kita lakukan terus, kita tidak mencari terus, maka suatu saat ya spesies ya gimana ya, bahayanya spesies asli akan hilang gitu. Dan saya khawatir juga sih kalau ngomongin tentang ilmu ekologi, biologi, ya kita nggak boleh seperti itu sebenarnya. Spesies asli itu kalau bisa jangan punah. Nah, kekhawatiran saya adalah cupang yang induknya, cupang nenek moyang ini masih ada apa enggak gitu. Jadi selama ini cupang-cupang dulu kan ada cupang sawah tuh, ya kan. Cupang-cupang zaman dulu kan besgel-besgelan semua. Nah, dengan kayak begini, ini nenek moyang aslinya cupang tuh yang mana? Ketahuan apa enggak? Masih ada apa enggak? Kekhawatiran saya cuma itu doang. Kira-kira nenek moyangnya punah atau tidak gitu. Karena kalau kini kita lakukan, bisa jadi nenek moyang cupang akan hilang gitu. Nah, gitu teman-teman ya. Mungkin itu genetika dasar dari saya. Ini menurut teori yang saya pelajari, saya baca, saya lihat, pokoknya saya amatin. Ini saya pelajari lah gitu. Kira-kira seperti ini. Nah, jadi kalau kita mau memaksimalkan yang namanya varian baru muncul, ya itu tadi ya. Silakan cari variasi genetik sebanyak mungkin. Buat variasi genetik sebanyak mungkin gitu. Oke. Udah 18 menit ya, panjang banget ya. Padahal saya pengen nerusin ngebahas tentang inbreeding, ya kan. Inbreeding yang kan ada dua tipe inbreeding tuh ya. Ada close breeding, ada line breeding, dan saya mau bahas juga dengan cross breeding. Tapi waktunya nggak cukup, mungkin akan dibahas di video berikutnya. Oke, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terus maju cupang Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.